Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rukadila dengan NIM 6705 201021 dan teman saya Muhammad Tegar Kurniawan dengan NIM 6705 202010 dari kelompok 3 kelas 4402. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan library project. Library project sendiri adalah salah satu komponen atau properties pada EagleCAD yang biasanya digunakan untuk membuat library komponen baru yang belum ada dalam EagleCAD sehingga dapat memudahkan kita dalam perancangan rangkaian elektronika. Oke, langsung kita mulai saja. Pertama kita buka software Eagle-nya. Setelah kontrol panel Eagle sudah terbuka, kita pilih File, New Library. Nah, ini adalah tampilan libraries-nya. Kemudian kita pilih Add Symbol. Nah, pilihan Add Symbol itu bisa dari sini, dari bawah sini, atau kita dari sini. Kemudian kita masukkan namanya. Komponen pertama adalah LM555. Kemudian OK, Create New Symbol kita pilih Yes. Setelah itu, pada menu toolbar kita pilih Pin. Kemudian kita susun menjadi 8 buah pin, 4 di kiri dan 4 di kanan. Nah, untuk sisi kanan kita klik 2 kali mouse sebelah kanan agar kakinya menghadap ke kiri. Kemudian kita susun dari bawah seperti ini. Kemudian kita hubungkan kaki-kakinya menggunakan line. Setelah itu kita pilih name untuk mengganti nama pinnya. Pin 1 adalah ground, pin 2 adalah trigger, pin 3 adalah out, pin 4 adalah reset, pin 5 adalah control voltage, pin 6 adalah threshold, pin 7 adalah discharger, dan pin 8 adalah PCC. Oke, kemudian kita pilih text, kita ketik value, kemudian kita letakkan di sini. Kemudian ISC kita ganti menjadi name dan kita letakkan di bawah. Setelah itu kita save dengan nama LM555. Karena saya sudah memilikinya, jadi kita pilih ya saja agar diganti. Kemudian footprint namanya tetap sama LM555, kemudian OK dan yes. Setelah itu kita pilih pad. Nah, pad ini fungsinya adalah untuk membuat kaki pada komponennya. Kita pilih bentuk oktagon, kemudian kita susun seperti tadi, 4 di kiri dan 4 di kanan. Setelah itu kita hubungkan dengan line. Kemudian kita rename. Pad 1 adalah 1, pad 2 adalah 2, pad 3 adalah 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian kita pilih teks. Seperti tadi kita buat value, kita letakkan di sini, kemudian ISC kita ganti menjadi name, kita letakkan di bawah. Kemudian kita save dan pindah ke device. Nama device-nya LM555. Oke, yes. Kita add part. Pada bagian simbol kita klik LM55-nya, oke, dan kita letakkan di lembar kerja.
Setelah itu kita pilih new, add local package, kemudian OK. Nah, tanda warning atau tanda seru di sini harus berubah menjadi centang hijau. Caranya kita double klik, kemudian kita hubungkan antara pin dan padnya. PCC ada di pad 8, trigger ada di pad 2, threshold ada di pad 6, preset ada di pad 4, out ada di pad 3, ground ada di pad 1, discharge ada di pad 7, dan control voltage ada di pad 5. Setelah sudah di-connect kita OK, kemudian kita save. Setelah itu kita pindah ke control panelnya, kita pilih libraries di sini, kita buka, kita klik tanda lingkaran ini agar LM55-nya bisa dipakai. Kemudian kita pilih file, new schematic, add part. Kemudian pada kolom search kita cari LM555, OK. Nah, LM555-nya sudah ada, kemudian kita OK dan kita letakkan di lembar kerja. Kemudian kita akan membuat yang kedua, yaitu micro USB. Caranya kita pindah ke control panel lagi, kemudian file, new library, kita add simbol, namanya adalah micro USB. OK, yes. Setelah itu kita susun menghadap ke kiri sebanyak 4 buah. Kemudian yang terakhir kita berikan jarak sedikit lebih jauh. Setelah itu kita hubungkan dengan line seperti ini. Kita rename. Pin 1 adalah VCC, pin 2 adalah D-, pin 3 D+, pin 4 adalah ID, dan pin 5 adalah ground. Setelah itu kita text, kemudian value, kita letakkan di sini, ISC, kita ganti name, kemudian kita letakkan di sini, dan kita save. Namanya micro USB, dan kita simpan di library Eagle. Setelah itu kita masuk ke footprint. Namanya di sini micro USB. OK, yes. Kita susun lagi padnya. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Kemudian kita rename. Pad 1 adalah 1, pad 2 adalah 2, pad 3 adalah 3, pad 4, 4, dan pad 5-nya adalah 5. Kemudian kita pilih teks, ganti menjadi value, kita letakkan di sini. Kemudian ISC kita ganti menjadi name dan kita letakkan di bawah. Kemudian kita save. Setelah itu kita ke add device. Namanya adalah micro USB. Yes. Add part. Pada simbol kita pilih micro USB, kemudian kita letakkan di lembar kerja. Setelah itu kita new, add local package. Oke, kita konekkan. D+ ada di pad 3, D+ ada di pad 3, D- ada di pad 2, ground ada di pad 5, ID ada di pad 4, dan PCC ada di pad 1. Kemudian kita OK dan kita save. Setelah itu kita pindah ke control panel.
kita hidupkan micro USB-nya. Setelah itu kita pindah ke lembar kerja skematik, add part, micro USB. Nah, ini sudah ada, kemudian kita OK, dan ini adalah micro USB-nya. Oke, selanjutnya kita akan membuat komponen ketiga, komponen terakhir, ESP8266EX. Pertama, kita kembali ke control panel Eagle-nya, kemudian pilih File, New, Library. Setelah itu add symbol, kita masukkan ESP8266EX. Create new symbol, kita pilih yes. Kemudian pada menu toolbar kita pilih pin. Kemudian kita akan menyusun 33 pin di lembar kerja. Nah, ESP ini seperti yang saya sebutkan tadi terdiri dari 33 pin, di mana sisi kiri, kanan, dan bawahnya terdiri dari 8 pin, serta sisi atasnya ada 9 pin. Oke, kita mulai saja. Pertama kita akan menyusun sisi sebelah kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita rotate dan sesuaikan jaraknya. Satu, dua, tiga, empat, lima, 5, 6, 7, 8. Kemudian sisi kanannya kita rotate, kita atur jarak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian sisi atas kita rotate dan kita atur jaraknya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan yang ke-9 sedikit lebih jauh. Kemudian kita hubungkan dengan line seperti ini. Oke, kemudian kita akan merename setiap pinnya. Yang pertama PDDA, LNA, PDD 3P3, PDD 3P31, kemudian PDD RTC, Pout, kemudian chip N, dan yang ke-8 XPD DCDC. Setelah itu sisi bawahnya yang ke-9 adalah MTMS, kemudian MTDI, ini MTCK, ini MTDO, ini kemudian sisi bawahnya ini MTMS, ini MTDI, ini PDD PST, kemudian ini MTCK, ini MTDO, ini GPIO2, GPIO4, GPIO0, dan GPIO 4. Kemudian sisi kanannya pin 17 adalah PDD PST 1, kemudian SD data 2, SD data 3, SD CND, SD CLK,
kemudian SD data 0, SD data 1, dan ini DPD, D, JPIO 5. Kemudian yang terakhir sisi atasnya pin ke-25 adalah U0 RXD, kemudian U0 TXD, kemudian ini XTAL out, ini XTAL in, kemudian ini PDDD, ini PDDA 1, ini res 12K, ini EXT, RSTD, dan yang terakhir adalah GRAM atau GND. Kemudian kita pilih teks, kemudian kita ketikkan value, kita letakkan di sini, kemudian ISC, dan kita ganti menjadi name, kita letakkan di bawah. Kemudian pilih save, kita simpan dengan nama ISP 8266EX. Setelah itu kita pindah ke footprint, kita masukkan namanya ISP 8266EX, yes, kita perkecil, kemudian kita pilih path-nya octagon, kemudian kita susun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita sesuaikan jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita sesuaikan lagi jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita sejajarkan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita hubungkan menggunakan line seperti ini. Oke, kemudian kita pilih name, kita rubah path-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ini 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Kemudian sisi kanannya 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Kemudian sisi atasnya 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, dan terakhir 33. Oke, setelah itu kita pilih teks, kita ketikkan value, kita letak di atas, kemudian ISC, name, kita letak di bawah. Setelah itu kita save. Kemudian kita pindah ke device, kita masukkan lagi namanya ISP
ESP8266EX. Oke, create new device, yes. Setelah itu kita add part. Pada simbol kita pilih ESP-nya. Oke, dan kita letakkan di lembar kerja. Kemudian kita pilih new, add local package. Oke. Kemudian kita konekkan pin dengan padnya. Chip N ada di pad 7, DDJPO5 ada di 24, EXTRSTD ada di 32, EXTRSTD ada di 32, GNDD di 33, JPIO2 ada di pad 14, JPIO4 ada di 16, JPIO0 ada di 15, LNA ada di pad 2, MTCK ada di pad 12, MTDI ada di pad 10, MTDO ada di pad 13, MTMS ada di pad 9, RES 12K ada di 31, SDCLK ada di 21, CMD di 20, data 0 di 22, data 1 di 23, data 2 di 18, data 3 di 19, T-out ada di 6, U0RXD ada di 25, TXD ada di 26, PDD3P3 ada di pad 3, PDD3P31 ada di pad 4, PDDDA ada di pad 1, PDDA1 ada di pad 30, PDDD ada di pad 29, PDD PST ada di pad 11, PDD PST1 ada di pad 17, PDD RTC ada di pad 5, XPDDCDC ada di pad 8, XDALIN ada di 28 dan out ada di 27. Kemudian kita oke dan tandanya sudah berubah. Kemudian kita save. Setelah itu kita ke control panel Eagle-nya, kita buka libraries dan kita nyalakan ESP266EX-nya. Kemudian kita buka lembar kerja skematik. Kita add part dan kita search ESP8266EX. Kemudian kita pilih OK dan ESP-nya sudah jadi. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.